nanti Bapak Ibu bisa dilihat di OPD-nya masing-masing Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya saya contohkan Bapak Ibu seorang guru, nah Bapak Ibu lihat nanti di renstranya OPD, berarti renstranya Dikpora. Nah, ini di sini. Kalau misalnya mungkin bab 1 sama bab 2 ini hampir mirip lah ya Bapak Ibu, karena ini kan sumbernya sama seperti itu. Ada visi misi, OSTK, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Nah, kemudian yang di sini ini adalah sesuai dengan Bapak Ibu di mana melaksanakan tugasnya. Misalnya kalau lingkungan guru, maka Bapak Ibu membuat bukan membuat nih, tapi melihat renstra Dikpora. Kemudian yang berikutnya adalah SOTK OPD. Kalau misalnya di Sarpus, tentunya ini adalah SOTK-nya di Sarpus. Kalau SOTK-nya di Sdukcapil, maka ini SOTK-nya di Sdukcapil, termasuk di renstranya Bapak Ibu. Di renstranya OPD seperti itu. Di renstranya perangkat daerah masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen tupoksi P3K di OPD. Jadi ini nanti disesuaikan di OPD di mana Bapak Ibu melaksanakan tugas. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang nilai etika pada OPD ini disesuaikan pada tempat di mana Bapak Ibu mengabdi seperti itu. Nah, kemudian di rencana kerja P3K ini Bapak Ibu istilahnya kayak membuat suatu, kalau di kayak aktualisasi lah seperti itu. Nah, mungkin saya bisa contohkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan rencana kerja P3K. Bapak Ibu ini misalnya sebagai guru. Nah, Bapak Ibu akan membuat suatu rencana kerja misalnya tentang tentang pembiasaan hidup sehat misalnya bagi anak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyusun rencananya seperti apa. Artinya misalnya Bapak Ibu melakukan sosialisasi ini kepada murid misalnya seperti itu. Nah, kemudian memberikan penugasan kepada murid misalnya pembiasaan hidup sehat nih. Kalau misalnya mau masuk kelas harus cuci tangan dan sebagainya. Ini seperti itu. Jadi intinya ini Bapak Ibu akan membuat rencana kerja ini apa? Bagaimana? Disesuaikan dengan tupoksinya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau misalnya guru ya disesuaikan dengan guru seperti itu. Misalnya di Sarpus tentang arsip seperti itu. Bagaimana penataan arsip di OPD misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini disesuaikan, yang pertama disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya ini jangan sampai Bapak Ibu membuat jadwal ini tidak ketika mengumpulkan laporannya ini belum selesai. Jadi Bapak Ibu membuat time schedule-nya seperti itu. Membuat time schedule-nya untuk melaksanakan rencana kerja Bapak Ibu. Ini kalau yang teman-teman Lasar mereka sudah paham. Jadi mereka membuat aktualisasi seperti itu. Jadi cuma secara, kalau yang P3K ini memang secara sederhana kan ya Bapak Ibu. Kemudian ini sistematika pelaporan, penyusunan laporan ini nanti lembar pengesahan ditandatangani oleh peserta orientasi dan diketahui oleh
mentor yang telah ditunjuk oleh Kepala OPD. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan memberikan surat bahwa di OPD ini nanti Bapak Ibu ada mentor seperti itu. Jadi ditunjuk mentor. Siapakah mentor itu? Biasanya mentor itu biasanya adalah atasan langsungnya Bapak Ibu. Misalnya seorang guru, maka atasan langsung mentornya ada siapa? Kepala sekolah seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ketika kepala sekolahnya tidak ada, mungkin sudah ditunjuk PLT-nya. Nah, itu bisa sebagai PLT kepala sekolah bisa ditunjuk sebagai mentor. Kemudian ketika PLT-nya tidak ada, kepala sekolahnya juga tidak ada, bagaimana Bu? Bisa ditunjuk guru senior sebagai mentor. Itu. Jadi intinya nanti kita akan memberikan surat untuk tiap-tiap OPD ini membentuk mentor atau menunjuk seorang mentor yang membantu seorang P3K atau ASN di dalam menyusun laporan seperti itu. Kemudian laporan diketik dengan format sebagai ukuran kertasnya A4 dengan font Times New Roman ukurannya 12, spasinya setengah 1,5, kemudian marginnya 3 nih. Atas bawah kanan kiri 3 seperti itu. Kemudian laporan dikirim dalam soft file ataupun hard file ke BKPSDM. Nanti kita berikan waktu Bapak Ibu untuk menyusun laporan orientasi P3K. Mungkin kita berikan waktu 2 minggu. Cukup nih Bapak Ibu. P3K yang telah selesai mengikuti program orientasi dari awal sampai akhir dan menyelesaikan laporan atau tugas akhirnya, maka diberikan sertifikat seperti itu, sertifikat orientasi. Itu Bapak Ibu tadi terkait dengan apakah tadi ada yang menekan apakah ada penugasan lain Bapak Ibu untuk setelah menyelesaikan orientasi pengenalan nilai etika. Sebetulnya Bapak Ibu, pada saat kami melaksanakan rapat dengan para narasumber, kita berkeinginan bahwa Bapak Ibu ini setelah mengikuti paparan dari narasumber ini, Bapak Ibu ada tugas meringkas atau summary seperti itu. Kemudian nanti juga ada semacam kayak post test, tetapi akhirnya disepakati bahwa Bapak Ibu cukup menyusun laporan saja, karena di situ untuk laporannya itu kan kalau kita lihat sistematika penyusunan laporan ini kan sudah merangkum dari apa yang disampaikan oleh para narasumber, seperti ada visi misi, SOTK, kemudian manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja ini sudah terangkum di sini ya Bapak Ibu. Hanya yang nilai dan etika ini nanti disesuaikan di masing-masing OPD-nya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada. Artinya ada yang di Sarpus, di Sdukcapil, kemudian di lingkungan Disdikpora, kemudian ada mungkin beberapa tempat yang lain. Itu Bapak Ibu terkait dengan yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyusunan laporan orientasi kegiatan P3K.